Biasanya disebabkan apa, Bu? Hah? Manut, patuh, katanya. Nah, kemudian lebih menghormati, bandel gitu ya. Pasti ada itu ya, karena nanti ada yang bandel, ada yang enggak. Ya. Jadi kalau ada disayangi bapak lebih, itu biasanya pasti ada hal istimewa. Nah, dan ini terlihat Yusuf dan bapaknya ini dekatnya di awal ayat sebelumnya dikisahkan ya. Dalam ayat 4 itu dikatakan Yusuf sempat cerita mimpi. Jadi kalau anak sudah bisa lugas menceritakan mimpi, itu dekat dengan bapaknya itu. Bah, aku mimpi bengiwah. Nah, di dalam ayat 4 disebutkan ya, Izqala Yusuf li abi, ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku sayang ya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat 11 ya bintang dan matahari, kemudian juga bulan. Ada 11 bintang, kemudian matahari, kemudian bulan. Ra'aituhum li sajidin, mereka semuanya sujud kepadaku. Jadi kalau dihitung-hitung nanti saudara Yusuf itu ya ada 11 ya. Jadi termasuk Benyamin, kemudian saudaranya itu ya. Nah ini terus bapaknya ngendika gini, ya bunayya la taksus ru'yaka ala ihwatika, kamu jangan ngomong ya mimpimu, jangan cerita-cerita mimpimu karo saudara-saudaramu. Nah saudara ini pindah paham juga itu maksudnya apa gitu kan. Itu 11 bintang, kemudian ada matahari, ada bulan, sujud kepadaku. Nah artinya dengan begini ini anak dan bapak dekat ya. Berarti anaknya anak yang disayang ya, yang manut, yang patuh, yang terbuka sama bapaknya, sehingga mimpi diceritakan. Nah, jadi ketika saudara-saudaranya digambarkan Mary ya sama Yusuf gitu ya, ini Yusuf sama Benyamin ini kok lebih dicintai gitu ya. Wa nahnu usbah ya, dan kita, nah di kita ini, jadi ini sudah yang satu ibu saja yang ngomong ini, ada yang memprovokasi gitu ya. Kita usbah, kita itu lebih kuat ya. Jadi kalau usbatun itu bisa kuat dalam hal fisik, bisa dalam hal ya ilmu dan sebagainya. Dia merasa kita lebih kuat gitu ya. Ini bapak nggak benar gitu ya. Nggak benarnya mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Bapak kita ini salah ini, sesat gitu ya. Wah masa itu lebih disayang, padahal kita nih yang lebih kuat ya. Karena mereka lebih banyak ya, bisa jadi kontribusi untuk membantu pekerjaan-pekerjaan rumah itu lebih banyak mereka yang pernah memberikan kontribusi ya. Tapi kok malah Yusuf yang disayang, kok malah Yusuf dan Benyamin lebih disayang. Nah tentu ada kelebihannya. Singkat cerita Bapak Ibu ya, akhirnya mereka punya rencana ya, kan kita sudah tahu semua, mereka punya rencana ingin mencelakai Yusuf. Diminta izinlah sama bapaknya ya, Pak ya, kita izin ngajak Yusuf dolan main-main ya. Ini diceritakan tuntas Bapak Ibu. Cerita itu ada dalam surat ini ya. Cuman saya dibaca ayatnya satu nanti apa, tapi ceritakan aja karena nanti ada beberapa hal yang kita ambil dalam ayat berikutnya nanti ya. Pelajaran apa ya. Diizinkan sama bapaknya ya, diajak, tapi bapaknya khawatir nanti kamu gimana ya, pokoknya aman, Yusuf aman sama kami ya. Tapi kemudian ya mereka sepakat mencelakai Yusuf. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Yang sumurnya nggak bisa ya, sumur di tengah
ya, padang yang orang jarang lewat juga ya. Diceburkan ke situ, dia pasti harapan mereka mati udah gitu. Kemudian mereka menipu ya, bohong sama bapaknya Yusuf ya, baju-bajunya kayak disobek-sobek dimakan serigala ya. Nah, bapaknya sedih gitu. Nah, singkat cerita, Yusuf itu akhirnya diselamatkan oleh musafir yang lewat ya. Kok ada bocah ya. Ini usia Yusuf digambarkan ketika itu masih sekitar umur 10 sampai 12 tahun ketika itu. Dia lebih disayang. Ya. Adiknya itu lebih kecil lagi. Tapi sudah dicelakai. Nah, ketika mendapatkan ada bocah yang umur segitu, ya umur 12 kelas 6 SD itu zaman dulu penjualan orang itu masih ada. Jadi diambillah dia sama pedagang yang lewat tadi, diselamatkan. Mereka mikir, wah ini iso didol ya, entok duit ya. Jadi mereka pengennya dijual itu ya. Wah ini dijual nih anak nih, karena jadi budak pasti. Zaman itu ya ketika orang perang ya, daerahnya dikuasai, nanti anak-anak dijadikan budak, dijual. Itu yang terjadi zaman itu. Dan Yusuf pun kemudian dijual kepada ya orang kaya di kota ya. Nah, statusnya menjadi abdun ya, menjadi budak. Di sini diungkapkan dalam ayat 20, wasyarauhu bisamanin bakhsin darahim ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf itu dengan harga yang rendah sekali, berapa dirham saja gitu ya. Nah, kemudian waqala allazina ishtarahu, ayat 21, berkata orang yang membelinya dari kota li imroatihi, kepada istrinya, akrimi maswahu asa ayyan fa'ana au nattakhizahu walada ya. Ini dapat dia pasangan ya, orang kaya pejabat di kota yang punya istri tapi nggak punya anak ya. Kemudian diambillah ya. Kemudian dia ngomong sama istrinya, muliakan, jaga dia ya, baguskan posisinya, bisa jadi anak ini nanti manfaat bagi kita dan mungkin bisa jadi kita angkat dia sebagai anak ya. Ketika Yusuf, artinya Yusuf mendapatkan perlakuan baik tidak ibu? Mendapatkan perlakuan baik ya, gizinya terpenuhi karena orang kaya gitu ya, tempat tinggal bagus gitu ya. Nah, namun ada ujian ya, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman ya. Nah, ketika dia sudah balik ya, Allah beri dia hikmah ya, beri ilmu, beri juga fisik yang bagus ya. Ujung-ujungnya dikisahkan di sini, istri dari pejabat tadi senang ya. Allah menceritakan ya, wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Di sini dikisahkan, dan perempuan itu menginginkan Yusuf di rumahnya, an nafsihi ya, untuk dirinya. Jadi Allah mengkisahkan ini, kita ambil pelajarannya, bukan pelajaran yang tidak baiknya, tapi nanti kita akan melihat apa. Dan ini tadi yang ibu-ibu menyampaikan, yang soleh kayak Yusuf. Jadi di rumah itu dia sudah dekat dengan Yusuf, artinya kemudian ketika Yusuf sudah besar malah ya dia senang bukan sebagai anak, tetapi dia sebagai laki-laki, seorang perempuan yang tertarik kepada laki-laki. Dikisahkan dalam ayat 23-nya, Allah sampaikan kisah ini ya. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab ya, ketika dia senang terhadap Yusuf ya, senang untuk dirinya ya, untuk kepuasan dirinya, perempuan tadi, wa ghallaqatil abwab ya,
dia menutup pintu-pintu, kemudian dia berkata, hai talak, ya, sini. Ya. Qala, Yusuf berkata, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, dia Tuhanku. Ya. Ahsana maswaya, innahu la yuflihuz zalimun. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menolong, tidak memenangkan orang-orang yang zalim. Jadi ketika gelagat itu dilihat oleh Yusuf, Yusuf sudah diberi ilmu, kata Allah tadi, sudah diberi hikmah, ya. Kemudian dia ngomong, aku berlindung kepada Allah, aku nggak mau. Ya. Nah, kita kebayang kalau anak-anak sekarang, pemuda sekarang, ya, prepon, ya. Jangankan ngajak, jangankan diajak gitu, kadang malah nyari gitu ya. Nah, itu yang anak sekarang. Ini diajak oleh perempuan, ya, istri dari seorang yang terpandang. Dia menjawab, aku nggak mau. Ya. Dikatakan di sini, apakah Yusuf tidak tertarik dengan dia? Dia tertarik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Perempuan itu senang dengan Yusuf, ya. Dan Yusuf juga senang dengan dia. Jadi karena ada di dalam tafsir diperjelas kisah ini, wanita ini mendapat suami sudah tua, tapi pejabat, orang kaya, dan tidak pernah mendapatkan kepuasan dari suaminya. Suami ini baru kesenggol saja sudah tepar gitu ya. Ketika ada pemuda yang ganteng di rumahnya, tentu ini menarik gitu ya. Tapi Allah kisahkan ya. Allah sampaikan, ini istri pejabat ini juga senang, Yusuf juga senang. Laula arra'a burhana rabbihi, andaikan saja ya, Yusuf tidak melihat burhan. Burhan ini ada, kita kalau terjemahan kata-katanya itu petunjuk, bisa juga dimaknain bukti-bukti ya. Andaikan Yusuf tidak melihat petunjuk Tuhannya, nah tentu dia sudah mau, karena dia juga senang. Apa pelajarannya Bapak dan Ibu-ibu? Ya. Kenapa Yusuf bisa melihat ya petunjuk dari Tuhannya? Tentu ini juga dari sikapnya sebelumnya. Karena ya, ketika seseorang mampu berbuat baik, maka itu semua juga atas kasih sayang dari Tuhan, dari Rabb-nya. Ketika seseorang mampu berbuat baik, ya, kalau kita melihat di dalam ini juga di dalam akhir kisah dalam surat sebelum surat Yusuf itu surat Hud, ya, ayat 119 itu Allah sampaikan ya. Jadi ketika ada orang yang baik, itu juga atas rahmat dari Allah ya. Rabbuka ya illa marrahima rabbuka, kecuali orang yang diberi kasih sayang oleh Tuhannya. Ya. Ketika kita mampu duduk di sini berjamaah, ya, bersama-sama mengaji, kita satu hari ini puasa, ini jangan kita katakan atas ini saya gitu ya, bukan. Ini adalah karena rahmat kasih sayang Allah ya. Kita dipilih ya. Tetapi dipilihnya kita itu juga ada upaya dari diri kita, ada upaya, ada keinginan juga, ada ingin belajar, ingin puasa ya. Kemudian Allah kuatkan. Nah itu juga yang terjadi sama Yusuf ketika Yusuf berbuat
ya, mengagungkan Allah, dia ikhlas dalam perbuatan-perbuatannya, ya. Maka ketika terjadi hal yang akan membuat dirinya celaka, karena kalau itu dituruti itu akan zalim, ya. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, disitulah turun rahmat Allah. Dia melihat, Allah katakan kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Begitulah kami palingkan dia dari keburukan dan fahsya, itu dosa yang diakibatkan oleh syahwat. Kenapa? Karena dia sudah melihat keagungan Allah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, di sini penjelasannya. Kenapa Allah bantu dia dipalingkan dari perbuatan buruk yang akan menghancurkan dirinya? Allah katakan innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia ikhlas. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bantu kita lagi untuk hal-hal yang lain. Kondisi seperti itu. Ini mau maksiat ini, dan maksiatnya enak lagi gitu ya. Kan gitu. Tapi Allah palingkan, nggak boleh. Kenapa? Karena dia selama ini ikhlas, ya, melakukan amal karena keikhlasan. Di sini kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya, Allah katakan begitulah kami palingkan dia dari perbuatan buruk dan fahsya. Innahu min ibadinas mukhlasin. Karena ayat 24 itu, karena dia diantara hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi ketika kita berbuat baik dan kita sadari juga bahwa berbuat baiknya kita itu karena rahmat Allah, maka itu akan lebih gampang ikhlas. Dan ketika ikhlas, Allah akan bantu lagi. Allah akan jaga dia dari perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Nah, ini yang terjadi di dalam kisah Yusuf itu. Jadi dikisahkan di sini, ya. Pintu mau udah ditutup, kemudian ayo sini gitu ya. Nah, ketika itu Yusuf nggak mau, menolak, kemudian wastabaqal baba. Nah, di sini istabaqa itu keduanya berlomba-lomba lari ke pintu. Wa qaddat qamisahu min duburin. Lalu ya, kan sama-sama lari. Kenapa dua-duanya lari ke pintu? Yang Yusuf lari ke pintu pingin keluar, yang perempuan ini lari ke pintu ingin nutup pintu gitu ya. Nalangin aja lari. Udah disergap gitu. Kira-kira kalau anak kita yang muda sekarang dibegitukan sama perempuan, pripun? Oke. Oke Pak, gila Pak. Ya wah, kalah anak-anak sekarang kita kalah mungkin. Wah, kesempetan gini. Isi. Nah, tapi kenapa Yusuf diselamatkan? Di sini dikatakan qaddat qamisahu min duburin. Tertarik bajunya, sobek di belakangnya, ya. Tiba-tiba ketika pintu terbuka, sayyidaha ladal bab, ya. Keduanya bertemu. Taunya ketika pintu terbuka, ya, jadi bajunya sobek, pintu sempat terbuka oleh Yusuf, di depannya berdiri suaminya. Gimana? Ya. Kok suami biasa belum pulang nih, kok pulang gitu ya? Tiba-tiba berdiri di pintu. Kemudian apa sandiwara istri ini? Qalat, perempuan itu berkata, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Ini ya. Hei suamiku, apa kira-kira balasan untuk orang yang ingin jahat kepada istrimu? Mana? Wah, ini fitnah Bu. Ya, luar biasa betul ya. Ya. Sudah dia yang ngajak, tapi malah dia yang ingin. Ya, ketika suaminya dia takut, kemudian ngomong, ya, ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa ayyusjana au azabun alim, katanya. Melainkan hanya, ya, apa yang balasan untuk orang yang menginginkan buruk terhadap istrimu,
kecuali dia penjara atau diberi siksa yang gede gitu. Wah, gitu. Memprovokasi suaminya ya. Qala Yusuf berkata, ya, tapi Yusuf membela diri. Di sini dikatakan Yusuf. Jadi kalau kita harus membela diri, Bapak Ibu. Ya. Jangan ini fitnah, jangan fitnah, langsung jawab ya. Yusuf berkata, hiya rawadatni an nafsi. Dia yang menginginkan aku. Ya. Nah, ketika gitu, ya Allah bantu lagi. Jadi di rumah itu ada salah seorang khadimahnya juga ya, yang juga menjadi budak perempuan yang tinggal bersama ya pejabat ini yang memiliki anak bayi ya. Nah, kemudian Allah beri keajaiban, bayi tadi ngomong ya. Apa wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin ya. Lantas bayi tadi, jadi ada ini beberapa bayi yang di dalam Al-Qur'an dikisahkan, ada beberapa bayi ya, setahu saya ada 8 bayi yang itu bisa ngomong, termasuk Nabi Isa itu ya, ngomong ketika bayi. Ya belum bisa ngomong tapi ngomong atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, termasuk kisah Yusuf tadi. Jadi dia bersaksi, andaikan bajunya ya sobek dari depan ya, maka perempuan benar, dia yang benar. Kan bingung nih, Yusuf membela, suaminya, istrinya juga ngomong itu ya, tapi ini siapa nih, bingung. Kemudian Allah ya, ini Allah perlihatkan kekuasaannya untuk membela hambanya yang ikhlas tadi ya. Maka kalau sobeknya di depan baju laki-laki ini, maka perempuan itu benar, dia yang bohong, laki-laki ini yang bohong. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, dan jika bajunya sobek di belakang, fakazabat, maka wanita itu bohong ya. Wa huwa minas shadiqin, yang benar laki-laki ini. Itu bersaksi ya, bayi bersaksi, kemudian didengarin, kaget, kemudian dilihat, ternyata baju Yusuf sobek di belakang. Akhirnya kasus itu didiamkan ya. Apa kata suaminya ini kepada istrinya ya, katanya Yusuf pergi gitu ya, didiam ya, pokoknya dia masih tinggal di rumah tapi udah pergi. Kemudian wastaghfiri li dzambiki, kamu minta ampun atas dosamu kepada istrinya ya. Tetapi kasus di rumah itu kan di rumah Bapak Ibu, yang hanya Allah yang tahu, jadi viral ya, viral Bapak Ibu ya, kedengaran keluar itu sama teman-teman istri pejabat ini yang sosialitanya kan ada sosialita ya, sosialitanya, wah itu garuane bapak itu seneng karo kacunge, wah malah yang ora bener itu malah seneng karo kacunge. Nah itu yang viralnya begitu. Terus karena istrinya ini dia belum minta ampun itu, dia disuruh minta ampun dengan dosanya sama suaminya, dia minta ampun, dia panas digitukan sama teman-teman. Ya kan biasa kalau ibu-ibu pejabat itu ada kumpulannya Bu ya. Kadang orang menyebutnya sosialita gitu ya, pokoknya nanti kongko kemana suami kerja gitu, pokoknya nanti wah bikin apalah ya. Dan ketika itu artinya mereka sudah apa nih? Nah, ketika viral begitu, dia diomongin ya. Wah, dikatakan qad syaghafaha hubba, ini cinta apa ini ya? Cinta yang salah gitu ya. Masa kalau cinta ya, seneng sama ya, yang bantu di rumahnya, wah ini nggak bener gitu ya. Maka dikatakan istrinya itu inna lanaraha fi dhalalim mubin ya. Ini salah, ini sesat ini ya. Ya kita melihat akibat diomongin gitu, kemudian ya falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna ya. Ketika istri tadi tahu ini
dia jadi omongan ya. Akhirnya diundanglah ya teman-temannya tadi ke rumah, dibikin acara, kemudian ada caranya masak kayak mungkin model masak-masakan itu. Di sini tidak diungkapkan acaranya apa, tapi kemudian para ibu ini pegang pisau. Sedang-sedang lagi acara gitu, kemudian Yusuf diminta kayak jalanlah keluar gitu. Yusuf, kamu keluar ya. Yang tempat yang dimana ibu-ibu tadi yang lain tuh yang ngomongin ibu ini lihat gitu. Ketika ngelihat begitu gitu ya, ibu-ibu tadi terpana ya, lupa dia motong sampai terluka tangannya ya. Apa komentar ibu-ibu tadi ya? Wa qulna hasyalillah gitu ya. Hasyalillah itu gambaran Masya Allah, bagusnya, takjubnya gitu ya, gantengnya gitu ya. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ini gitu ya. Kira-kira gantengnya Nabi Yusuf itu kayak apa? Itulah orang mengatakan kenapa Nabi Yusuf ganteng sampai ibu-ibunya gitu semua gitu ya. Nggak sadar mereka lagi motong, ada yang dipotong tapi kepotong tangan tuh nggak sadar sampai ngeliat melototin gitu. Nah gitu ya. Artinya di sini istri pejabat tadi belum sadar juga, masih panas jadi bilang gitu. Ya, aku senang juga gitu. Ketika terjadi begitu, mereka sudah serentak ngomong, Masya Allah, gede ya Allah, ini ciptaan Allah yang luar biasa, gantengnya, ya ini malaikat nih, bukan manusia. Ya, lantas dia berkata, itu ya, zalikunnalladzi lumtunnani fihi. Ya. Ibu-ibu itu loh, ya, yang kalian omongin aku kesem gitu ya. Dia itu loh laki-lakinya, masa? Ya, wajar tuh kamu aja kayak gitu udah luka-luka semua gitu ya. Walaqad rawattuhu an nafsi fastahsam. Ya, aku senang dia tapi dia menjaga diri. Akhirnya ini dalam kisah ini mereka sepakat ngajak Yusuf bareng untuk mereka bareng-bareng. Nah, ini kan sudah rusak generasi ibu-ibu itu sudah rusak itu. Yusuf, kalau kamu nggak mau ya kami bikin fitnah kamu. Akhirnya difitnah Yusuf. Apa jawab Yusuf? Qala Yusuf menjawab, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih aku sukai dibandingkan mereka mengajakku. Gitu. Ini di sini yad'una, itu mereka, ibu-ibu tadi gitu. Kira-kira generasi ya sosialita macam itu sudah rusak banget ibunya. Ya. Ngambil pemuda, kemudian mereka ya, ibu-ibu sama-sama semua, bapaknya kerja gitu ya. Nah, tapi Yusuf terjaga ya. Kenapa tadi? Karena tadi Allah sudah sebutkan kuncinya, karena dia ikhlas melakukan ibadah semuanya karena keikhlasan ya. Yusuf menjawab ketika diajak begitu, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Ya Allah, jika engkau tidak palingkan mereka dariku, tentu aku akan menjadi orang-orang yang termasuk jahiliyah. Nah, artinya Allah selamatkan ketika itu. Dia tidak mau dan tidak mengikuti, tapi akibatnya dia difitnah. Ya, dia sudah melukai ibu-ibu itu. Dia dipenjara. Nah, ini kisah. Apa pelajaran dari kita? Ya, dari itu baru selesai. Ini belum selesai. Ceritanya masih panjang. Ya. Kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Tapi apa pelajarannya? Ya. Yang pertama tadi, kedekatan seorang bapak dengan anak ini harus dijaga. Ya. Dan kedekatan itu dibangun biasanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mencontohkan, anak melakukan. Kemudian anak sangat terbuka kepada orang tua. Bahkan hal pribadinya itu pun dia senang cerita dengan orang tua. Jangan sampai nanti hal pribadinya dia nggak berani cerita sama orang tua. Dia cerita sama kawan-kawannya.
ketika ditanggapin ke bapak, ibu, Allah itu biasa, ya nggak dijadikan solusi, nggak diperhatian karena sibuk mungkin orang tua. Dia tidak dekat dengan orang tua. Hal pribadinya diceritakan ke kawan-kawan. Kalau itu akibatnya, itu akan rusak. Ya kalau sekarang kondisinya Bapak dan Ibu-ibu, ada cucu kita, ya, apalagi masa-masa mau balik gitu, ya usia 6 SD sampai SMP itu, ya itu kalau nggak dekat dengan orang tuanya, kalau tidak ada orang tua mungkin orang tua sebut dekat dengan simbahnya, ya, maka dia akan dekat dengan teman-teman sepergaulan yang terkadang itu menyesatkan. Jadi hal pribadi yang dialaminya yang itu dia harapnya solusi, bukan kadang-kadang mungkin terlanjur salah, ya. Tapi kalau dia ada cerita malah dia takut nanti dimarahin. Seharusnya ketika ada hal itu jangan langsung marah. Kita mungkin kaget, gitu. Kok ada gini? Langsung jangan, kalau dia besok nggak mau lagi. Tapi ketika kita kaget kok, kita kaget, tapi udah ada apa, gimana? Itu dia pengen dekat, pengen curhat, tapi kita marahin akhirnya nggak jadi curhat, ya, nggak dekat. Kalau menceritakan mimpi kepada seorang bapak itu artinya anak dekat dengan orang tuanya, dan ini harus dijaga. Karena ketika dijaga itu, maka nanti apa contoh dari orang tua, apa perintah dari orang tua, itu akan didengarkan oleh anak. Karena dia mendapatkan tempat, ya, berlindung dengan kondisi yang macam-macam dialami di luar. Ya, kadang dia tidak ingin seperti itu, tapi dia mendapatkan perlakuan seperti itu dari orang lain. Tapi ketika dia curhat malah tidak ditanggapi. Dia curhat ke orang lain. Nah, itu yang terjadi terkadang macam-macam. Hal yang penyimpangan-penyimpangan itu kadang terjadi seperti itu, tidak dekat. Kita harus jalin kedekatan itu. Nah, ketika dijalin kedekatan itu, maka nanti, ya, ketika beribadah mereka akan ikhlas. Nah, dan ketika ikhlas beribadah, ya, dengan contoh